Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Andi Safira. Jadi, kali ini kita sudah masuk ke pekan ke-11 ya, pertemuan ke-11. Nah, di pertemuan ini kita masih membahas tentang virtual memory. Nah, ini lanjutan dari materi yang minggu lalu. Oke. Nah, di pekan ini kalian tuh nggak cuma ada kuis ya, tapi ada tugas juga. Tugas T11. Nah, tugas ini tuh berkelompok. Jadi nanti kalian silahkan menentukan kelompok kalian sendiri. Anggotanya 4 sampai 5 lah, boleh. Nanti di tugas ini ada dua tipe. Ada tipe satu, tipe 2. Jadi nanti pembagiannya saya yang tentukan. Di kelompok mana mengerjakan tipe mana, itu nanti kita bahas di grup lagi ya. Oke. Jadi di pertemuan 11 ini, itu lanjutan. Kalau di memori bagian satu, itu kita membahas bagaimana alamat virtual itu diterjemahkan menjadi alamat fisik. Jadi kan fokusnya lebih ke hardware ya. Kalau di virtual memory bagian 2 ini, kita fokusnya jadi ke apa yang dilakukan sistem operasi jika patch yang dibutuhkan itu nggak ada di RAM. Dan ini lebih ke software-nya. Jadi misal nih CPU tuh ingin mengakses patch 5. Sistem ngecek patch table. Ternyata patch 5 itu belum ada di RAM. Jadi apa? Patch fault kan. Jadi apa itu patch fault? Seperti yang minggu lalu saya sampaikan. Jadi patch fault itu saat CPU itu membutuhkan sebuah patch, tapi patch tersebut itu belum tersedia di memori fisik atau di RAM, belum ada. Jadi dia carinya ke disk dulu. Nah, ketika patch fault itu terjadi, kan sistem operasi harus mengambil keputusan. Kayak yang pertama, kapan patch diambil dari disk RAM, di mana patch itu diletakkan di RAM. Nah, kalau RAM penuh, patch mana yang harus dikeluarkan? Terus juga ada yang lain kayak misal berapa banyak patch yang boleh dimiliki satu proses. Terus kapan patch yang dirubah itu ditulis kembali di disk. Dan juga yang terakhir, berapa banyak proses yang boleh berada di memori. Nah, itu yang kita bahas di pertemuan 11 ini. Oke, kita mulai saja materinya. Yang, oh ya, ini capaian pembelajaran kalian. Kalian diharapkan mampu menjelaskan fetch dan placement memory, terus replacement policy, terus resident set management, cleaning policy, dan load control dengan benar. Oke, yang pertama kita bahas dulu fetch policy. Ya, fetch policy itu salah satu kebijakan yang krusial ya di virtual memory. Jadi kita bahas dulu dari penamaannya, fetch policy. Fetch artinya mengambil. Kalau policy itu artinya aturan kan. Jadi bisa dibilang fetch policy itu aturan pengambilan. Nah, apa yang diambil? Ya kalau kita bahas virtual memory kan kalau nggak patch, ya segmen. Cuma di fetch policy ini basisnya page gitu. Jadi yang diambil ya page berarti ya. Oke. Jadi di fetch policy ini dia ini menentukan kapan sebuah page harus dimasukkan ke memori utama atau di RAM. Nah, ingat lagi nih, kalau di virtual memory kan nggak semua bagian program tuh langsung dimasukkan ke RAM kan. Program itu dibagi-bagi jadi potongan-potongan kecil, namanya page. Nah, sebagian page itu ada di RAM, sebagian lagi ada di disk. Nah, dan ini pertanyaan, kapan page dari disk itu perlu dibawa masuk ke RAM? Nah, itu yang kita bahas di fetch policy. Nah, jadi kalau di dalam slide ini dijelaskan ya, bahwa ada dua jenis fetch policy. Itu ada demand pegging dan pre-pegging. Kita mulai dari demand pegging. Nah, demand pegging itu berarti
sistem operasi hanya mengambil patch ke memori ketika patch tersebut tuh benar-benar dibutuhkan on demand gitu. Misalnya sebuah program tuh memiliki banyak page, misal page 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ketika program itu mulai berjalan, belum tentu semua page itu langsung dibutuhkan. Bisa saja pada awal eksekusi program hanya butuh page 0 dan 1. Ya, berarti dengan demand pegging ini, hanya page yang dibutuhkan itulah yang masuk ke RAM. Jadi, kayak gampangannya kalau butuh, ambil, kalau belum butuh, jangan masukin dulu gitu. Nah, keuntungannya itu penggunaan RAM jadi lebih hemat ya. Sistem nggak perlu menuhin RAM dengan patch-patch yang belum tentu dipakai. Nah, tapi ada trade-off-nya, ada konsekuensinya. Karena patch itu baru diambil saat dibutuhkan, ya maka pada awal proses, waktu awal proses dieksekusi itu biasanya akan sering terjadi page fault. Nah, itu sih kalau negatifnya atau trade-off-nya. Itu kalau demand pegging. Nah, sekarang kalau pre-pegging. Nah, ini beda ya sama demand pegging. Kalau demand pegging tuh cuma ngambil page yang lagi dibutuhin, maka kalau pre-pegging itu ngambil beberapa page sekaligus. Misal, CPU saat ini tuh membutuhkan page 5. Nah, dengan demand pegging kan cuma ngambil 5 aja. Tapi kalau dengan pre-pegging, bisa aja sistem tuh ngambil 5, 6, 7, 8 tuh sekaligus. Nah, kenapa sistem itu ngambil banyak page sekaligus? Nah, disinilah saat di mana konsep locality yang kita bahas minggu lalu itu digunakan. Nah, masih ingat konsepnya? Jadi, jika sebuah page sedang digunakan, kemungkinan besar page-page di lokasi yang berdekatan juga akan segera digunakan. Itu. Jadi, prepegging itu menggunakan prinsip locality. Nah, keuntungannya, sistem bisa mengurangi jumlah page fault. Jelas, karena ada beberapa yang langsung masuk. Gitu. Tapi, prepegging itu juga punya kelemahan. Jika page-page yang sudah diambil ternyata tuh nggak digunain, ya berarti RAM malah habis sama page yang sebenarnya nggak perlu gitu kan. Jadi prepagging tuh bisa lebih efisien kalau tebakannya tepat. Tapi kalau nggak ya bisa boros memori gitu. Nah, ada pertanyaan nih. Kapan prepagging itu dilakukan? Jadi ada dua kondisi ya. Yang pertama itu saat proses mulai dieksekusi. Nah, jadi ketika sebuah program baru dijalankan, sistem operasi itu nggak hanya ngambil satu patch pertama, tapi bisa mengambil beberapa patch yang awal sekaligus. Terus yang kedua itu saat terjadi patch fault. Nah, misal suatu patch itu nggak ada di RAM dan harus diambil dari disk kan. Nah, di saat itulah sistem operasi itu bisa ngambil patch-patch lain yang berdekatan sekaligus. Karena ya dia mikirnya bisa jadi yang patch-patch yang berdekatan ini dibutuhkan loh setelah ini gitu. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih. Apakah swapping termasuk prepegging? Nah, buat jawab pertanyaan ini tuh kita harus hati-hati ya. Jadi kita bahas dulu definisinya. Swapping itu adalah proses memindahkan eh proses memindahkan proses atau bagian dari proses. Jadi swapping itu proses memindahkan proses atau bagian proses. Ayo, bingung nggak? Ya kan? Antara RAM dan disk. Jadi misal
suatu proses itu dikeluarkan sementara dari RAM ke disk, terus nanti dimasukkan lagi ke RAM. Nah, kalau secara sekilas, swapping tuh mirip ya dengan prepagging, karena sama-sama bisa memindahkan banyak data dari disk ke RAM. Tapi kalau secara konsep, tuh beda banget ya. Jadi, kalau prepagging tuh fokusnya ngambil beberapa batch sekaligus karena diperkirakan akan segera dibutuhkan. Sedangkan kalau swapping, fokusnya itu memindahkan proses atau bagian proses antara RAM dan disk untuk mengatur penggunaan memori. Nah, gitu. Jadi, kalau swapping itu bisa terlihat seperti prepagging ya, jika saat proses dimasukkan kembali ke RAM. Ada banyak batch yang ikut di bawah. Tapi secara konsep dasarnya, swapping itu bukan prepagging. Karena ya swapping itu mekanisme pemindahan proses saja. Sedangkan prepagging kan kebijakan pengambilan page gitu. Oke, kita udah belajar tentang konsep fetch polisi. Selanjutnya,